Oke, halo semua. Balik lagi sama gue Aldi. Nah, di kali ini gue mau ada beberapa pembahasan dari pengalaman pribadi yang gue mau sharing ke teman-teman semua supaya mungkin ini jadi hal yang baik dan jadi hal yang positif buat teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang mendirikan perusahaan atau mungkin sedang menjadi business owner, ya. Nah, singkat cerita, gue untuk pengalaman berbisnis owner atau mungkin pengalaman berwirausaha sendiri, gue mungkin start dari 2020 ya. Nah, kurang lebih berarti perjalanannya sudah 6 tahun. Nah, di perjalanan 6 tahun ini ada beberapa case-case yang mau gue share. Nah, salah satu topik yang mau gue bawain kali ini adalah tentang pentingnya HR di awal teman-teman mendirikan suatu perusahaan. Nah, HR sendiri apa sih? HR sendiri ada mungkin Human Resource Department ya, atau dipanggilnya HRD biasanya. Nah, HR ini biasanya banyak ngurusin tentang SDM atau tentang ngurusin manusia. Jadi kalau misalkan orang yang masuk ke perusahaan lu, atau misalkan orang nanti di perusahaan lu misalkan ada something, ada drama, atau misalkan ada pelanggaran, atau ada apapun gitu ya, biasanya nanti akan berurusannya sama HR gitu ya. Nah, kita sama-sama ketahui dulu fungsi HR adalah yang berkaitan seputar dari SDM atau manusia. Nah, buat beberapa orang ketika gue ngobrol dan ketika gue ketemu gitu ya, gimana di perusahaan lu sudah ada HR-nya belum? Cenderung mereka akan bilang HR-nya gue aja gitu. Kenapa? Karena HR ini adalah suatu divisi yang tidak menghasilkan income gitu ya. Nah, jadi biasanya mereka pun akan cenderung nggak memprioritaskan ke sana. Nah, cuman dari pengalaman gue sendiri ini berbeda. Berbedanya adalah ketika gue menjalankan suatu perusahaan, gue menjalani perusahaan ini sempat tidak mempunyai HR. Dan di situ perusahaan gue sendiri mengalami stuck gitu ya. Jadi demand-nya ada gitu ya, cuman kemampuan dari kitanya atau kemampuan dari perusahaan itu nggak dapet ngejar sama demand-nya. Nah, gue bakal ceritain pengalaman gue saat tidak memiliki HR dan memiliki HR ya. Nah, baik lagi, seperti yang tadi gue sampaikan, gue start bisnis dari 2020. Nah, ini adalah fase awal di 2020 sampai ke 2021, di mana 1 tahun awal ini gue mendirikan perusahaan tanpa adanya HR, gitu ya. Jadi, dulu orang yang masuk ke dalam perusahaan gue adalah orang yang gue interview sendiri. Jadi, gue screening CV-nya sendiri, gue interview mereka sendiri, dan gue offering sama mereka sendiri, gitu. Nah, di sini dulu pun secara perusahaan di kita itu tidak ada struktur organisasi yang jelas. Yang intinya mereka cuma punya job desk, mengerjakan apa, dan gue sebagai atasannya. Dan tidak ada jam masuk yang benar-benar baku ketika mereka telat, apa punishment-nya, dan ketika mereka tidak telat, apa reward-nya gitu. Lalu ketika mereka mau izin, itu pun tidak ada sistematis yang cukup jelas. Jadi ketika memang mau izin di hari itu, ya tinggal ngomong aja. Misalkan 1 jam sebelum gitu ya. Contoh masuk jam 8, ya tinggal izin aja misalkan jam 7-nya. Misalkan nggak bisa masuk karena berhalangan, sakit, dan sebagainya gitu. Nah, terus ketika dulu ada drama kantor gitu ya, cenderung gue lagi sebagai owner yang harus turun untuk menyelesaikan atau memediasi teman-teman atau karyawan-karyawan yang bermasalah gitu. Nah, ini buat gue sebagai business owner itu menjadi superhero atau alias hero-nya lah, atau jadi Superman-nya gitu. Ini capek banget gitu. Nah, kurang lebih itu adalah pengalaman gue selama 1 tahun tidak memiliki HR. Jadi kalau misalkan gue simpulkan itu bener-bener orang datang udah gitu kerja, dan mereka itu biasanya umur kerjanya gitu ya itu nggak panjang, cenderung mungkin 3 bulan udah gitu mereka cabut. Mereka cari perusahaan atau mungkin cari kerjaan yang mungkin punya kejelasan gitu. Karena di situ tidak ada kejelasan dalam sisi HR-nya atau jenjang karirnya gitu. Nah, di sini akhirnya gue sadar, oh ternyata kelemahan gue ini adalah gue tidak memiliki HR. Nah, oleh karena itu akhirnya gue coba cari atau gue coba ngobrol sama salah satu teman gitu ya yang mungkin bisa membantu. Nah, singkat cerita teman gue ini bantuin gitu ya untuk mendirikan HR-nya kita, dan secara puji Tuhannya gitu ya, ternyata dengan ada HR ini itu merubah cukup 180 derajat gitu ya. Ketika dulu tidak ada HR, orang kalau mau izin tinggal izin aja, terus kalau misalkan orang tidak tahu atasannya siapa gitu ya. Nah, setelah ada HR, gue buat yang namanya aturan, gue buat yang namanya budaya, gue buat juga namanya struktur organisasi, gue juga buat kalau misalkan nggak masuk ada punishment-nya, kalau misalkan telat juga ada punishment-nya gitu. Kalau misalkan dia mencapai
target atau KPI-nya dia mendapatkan insentif. Nah, ternyata dengan adanya hal ini gitu ya, secara perusahaan kita bisa lebih grow. Dan otomatis umur karyawan sendiri yang kerja di perusahaan kita itu jadi lebih panjang gitu ya. Sampai hari ini kita sudah ada beberapa karyawan yang mungkin umur kerjanya itu sudah sampai 4 tahun bahkan lebih gitu. Yang artinya ini jadi salah satu indeks untuk mengukur kalau misalkan XR ini adalah salah satu hal yang penting dalam suatu perusahaan gitu. Nah, selain itu juga gitu ya, ketika kita punya HR tadi ya, kita jadinya sebagai business owner pun atau sebagai owner itu bisa fokus ke tempat yang lain. Ya, kita nggak mungkin lah harus mengurusi orang dan mengurusi pekerjaan itu dalam satu hal yang sama. Pasti kita kepecah fokusnya ya. Misalkan contoh, gue harus ngejar omset nih, gitu. Berarti kan gue harus nge-push ke divisi marketing dan sales, gitu. Tapi di satu sisi yang lain, tiba-tiba misalkan ada salah satu karyawan yang berantem, gitu. Nah, kalau nggak ada HR, berarti kan lu business owner tadi ya, yang harus menjadi mediasinya, gitu. Nah, ini bakal mecah fokus banget. Jadinya otomatis, yang seharusnya lu fokus untuk mengejar omset, ini jadinya kepecah belah. Nah, jadi menurut gue sih, dengan ada HR ini benar-benar ngebantu kita sebagai business owner untuk leverage bisnis kita supaya bisa lebih grow atau nggak stuck ya. Nah, jadi ada 2 poin yang tadi. Yang pertama itu adalah aturan dan budaya dan struktur organisasi yang dibuat menjadi lebih baik. Dan yang kedua ternyata dampaknya itu bisa buat perusahaan gue sendiri menjadi bisa lebih leverage ya. Nah, selanjutnya gitu ya, ada beberapa poin-poin tambahan ketika kita punya HR itu apa aja sih yang kita bisa bebankan atau misalkan kita bisa tambahkan menjadi job desk atau fokusnya mereka gitu ya. Nah, yang pertama adalah untuk mendapatkan SDM yang berkualitas ya. Kita kan pasti kalau ngomongin perusahaan gitu ya, ditentukan sama siapa sih? Ya pasti sama isinya gitu. Suatu barang atau suatu perusahaan itu ditentukan bagus atau enggaknya pasti dari yang ada di dalamnya gitu ya. Sekarang kalau misalkan perusahaannya diisi sama orang-orang berkualitas, artinya pasti jasanya atau produknya yang diproduksi sama perusahaan tersebut adalah produk yang berkualitas karena orangnya sendiri yang berkualitas. Nah, untuk mendapatkan SDM yang berkualitas pasti butuh perusahaan yang berkualitas juga. Nah, dengan ada HR ini bisa sangat membantu untuk mendapatkan orang-orang yang berkualitas ya. Kita pasti pengen kerja ya. Misalkan contoh kita butuh desainer, contoh kita butuh sosial media, contoh kita misalkan butuh advertise, contoh kita misalkan butuh seorang finance gitu ya. Nah, pasti kita pengen orang-orang tersebut itu yang masuk dalam perusahaan kita adalah orang-orang yang berkualitas. Nah, untuk bisa mendapatkan orang yang berkualitas, pasti kita juga butuh perusahaan yang berkualitas. Dan perusahaan yang berkualitas adalah perusahaan yang kasarnya HR-nya pun juga berkualitas. Nah, jadi ini adalah suatu berkesinambungan ya. Dari pengalaman gue yang bertahun-tahun ternyata dapat kesimpulan kalau misalkan SDM berkualitas itu ya butuh perusahaan yang berkualitas gitu. Nah, selain mendapatkan, kita kan juga udah narik nih orang berkualitas ke perusahaan kita gitu. Nah, jangan sampai orang berkualitas itu cuma bertahan 1 sampai 2 bulan saja, setelahnya dia cabut. Nah, otomatis ini harus bisa dipertahankan ya. Jadi dengan ada HR ini akan membantu kita sebagai suatu company untuk bisa mempertahankan orang-orang yang berkualitas. Nah, gimana sih detailnya untuk mempertahankan orang berkualitas? Yang pertama itu menurut gue sih pasti dari perusahaan itu pasti harus punya yang namanya jenjang karir ya. Jenjang karir ya HR itu bisa bikin gitu ya, mulai dari contoh internship, naik jadi staff, naik jadi senior staff, naik lagi jadi head, naik lagi misalkan jadi SPV, manager, dan seterusnya gitu. Dengan adanya jenjang karir, adanya kejelasan gitu ya, otomatis karyawan yang berkualitas pasti akan mau stay dan pasti mau ngejar ya ke langkah-langkah yang selanjutnya. Nah, lalu apalagi sih selain dari jenjang karir? Yang kedua mungkin adalah fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawan gitu ya. Nah, fasilitas sendiri mungkin berupa dari gaji, insentif, udah gitu cuti, udah gitu misalkan alat kerja, ada misalkan fasilitas-fasilitas yang lainnya gitu. Nah, fasilitas-fasilitas ini kan harus ada yang ngurusin ya gitu. Nah, yang ngurusin ini siapa ya? HR. Jadi menurut gua ini sangat-sangat membantu ya. Jadi nggak mungkin gitu ya suatu perusahaan yang bagus itu HR-nya itu nggak ada. Ya, bahkan kadang-kadang selain dari jenjang karir dan fasilitas yang kita berikan ke karyawan, mungkin juga ada training gitu. Nah, biasanya kan dari tim HR yang akan mempersiapkan ya. HR tuh biasanya dalam suatu perusahaan pasti punya program lah, program kerjanya gitu. Kalau di company gue sendiri, seringkali HR itu bikin program-program seperti training, seperti dari bonding antara satu karyawan dengan karyawan yang lainnya gitu. Nah, jadi
itu adalah hal-hal yang penting buat teman-teman pertimbangkan untuk punya tim HR dalam perusahaannya. Jadi jangan sampai gitu ya, kalian berjalan dan fokus terus sama omset gitu. Kalian pasti pengen business owner pun juga menikmati hasil dari bisnisnya. Nah, hasil yang bisa dinikmati itu pasti punya sistem. Dan salah satu yang bisa bikin sistem ini adalah dari HR. Dan yang terakhir gitu ya, fungsi HR sendiri itu bisa ngeberesin drama kantor tadi ya. Kan kita kan ngomongin perusahaan semakin bertumbuh pasti SDM-nya juga semakin banyak. Yang artinya ngurusin awalnya mungkin cuma 5 orang, naik jadi 20 orang, naik lagi jadi 50 orang, pasti dramanya akan semakin bervariatif. Nah, oleh karena itu gitu ya, HR ini sangat penting lah untuk bantu ngurusin drama-drama kantor seperti itu. Karena kalau lu business owner fokusnya sama omset aja dan gimana caranya biar nge-leverage produk lu atau jasa lu jadi lebih baik. Jadi, kesimpulannya, HR itu menurut gua adalah salah satu hal yang kalian perlu punya atau perlu untuk fokusin di awal kalian mendirikan suatu perusahaan. Ya, nah itu pendapat dari gua dan dari pengalaman gua. Semoga hal ini membantu buat teman-teman para business owner semua. Oke, itu aja dari gua dan thank you semua.